Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Dianti dengan NIM 66612300024 dari kelas 4D. Pada hari ini, saya akan memaparkan mind mapping yang telah saya buat dari artikel yang berjudul The Improvement of E-Administration in Indonesia and Analysis Based on New Theory and Quintuple Helix. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu konsep dasar dari e-administrasi. E-administrasi adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pelayanan publik oleh pemerintah. Konsep dari e-administrasi ini sendiri mencakup pemanfaatan internet dan sistem digital untuk menyampaikan informasi, komunikasi, dan layanan transaksi kepada masyarakat. Di Indonesia sendiri, e-administrasi ini telah diterapkan dalam berbagai sektor, seperti layanan perpajakan melalui DJP online dan aplikasi mobile banking, perencanaan pembangunan seperti Emus Rembang di DKI Jakarta, serta pelaporan masyarakat melalui platform lapor.co.id. Tujuan utama dari adanya e-administrasi ini sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan pemerintah kepada publik. Berikutnya ada tahapan e-administrasi. Dalam penerapan e-administrasi terbagi berbagai tahapan utama. Tahapan yang pertama yaitu tahap informasi, di mana pemerintah menyediakan informasi dasar kepada masyarakat, seperti pengumuman ataupun dokumen layanan. Tahapan yang kedua yaitu ada tahap komunikasi, di mana terjadi interaksi dua arah antara warga dan juga pemerintah, misalnya itu melalui pengajuan pertanyaan atau pemberian saran. Tahapan yang ketiga yaitu tahap transaksi, di mana layanan publik sudah bisa dilakukan secara online ataupun daring, seperti pembayaran pajak, perpanjangan KTP, serta pembelian tiket kereta api. Dan tahapan yang terakhir yaitu ada tahap metadata. Tahap metadata ini merupakan tahapan ketika semua data dan informasi dari berbagai sektor diintegrasikan secara sistematis dan berkelanjutan. Namun, tidak semua daerah itu dapat mencapai tahapan ini secara merata. Meskipun e-administrasi ini menjanjikan berbagai keuntungan, namun dalam implementasinya masih dihadapi oleh berbagai permasalahan yang serius. Permasalahan utamanya terletak pada infrastruktur teknologi informasi komunikasi yang masih belum merata di Indonesia, terutama di luar Pulau Jawa, di mana akses internet hanya menjangkau kurang dari 5% populasi. Yang kedua yaitu keterbatasan sumber daya manusia dan literasi digital, di mana masih banyak pegawai pemerintahan yang belum memiliki kecakapan teknis dalam mengelola sistem digital. Banyak pekerjaan desain dan pengembangan situs web yang dikerjakan oleh tender tahunan, menyebabkan keterputusan layanan saat anggaran terhenti. Selain itu, juga minimnya integrasi data antar instansi menyebabkan ketidakefisiensian layanan dan membuat warga harus berurusan dengan banyak sistem berbeda untuk data yang sama. Lalu kurangnya ketersediaan informasi kontak di situs web pemerintah, dan yang terakhir yaitu resistensi terhadap inovasi digital. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, terdapat solusi strategis yang dapat dilakukan, yaitu dengan menggabungkan teori U dan model Quintuple Helix. Teori U memiliki tujuan utama mendorong transformasi personal dan institusional melalui kesadaran kolektif, refleksi yang mendalam, dan kolaborasi. Dalam konteks e-administrasi, teori ini membantu mengatasi hambatan seperti birokrasi yang lamban, ketakutan terhadap teknologi, dan kurangnya komitmen pimpinan. Terdapat beberapa tahapan transformasi di dalam teori U. Yang pertama ada downloading, yang kedua ada sensing, yang ketiga ada presencing, yang keempat ada crystallizing, yang kelima ada prototyping, dan yang keenam ada perform. Kemudian ada model Quintuple Helix. Quintuple Helix ini adalah model inovasi kolaboratif yang menambahkan dimensi lingkungan pada kerangka triple helix, yaitu pemerintah, akademisi, dan bisnis. Model ini memiliki tujuan utama, yaitu mendorong inovasi berkelanjutan melalui kolaborasi antar lima elemen utama dalam masyarakat dengan penekanan pada pertukaran pengetahuan. 5 aktor utama ini apa saja? Yang pertama itu ada pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan penyedia layanan publik. Yang kedua ada dunia usaha yang mencakup industri dan penyedia teknologi. Yang ketiga ada akademisi sebagai sumber ilmu pengetahuan dan pengembangan SDM. Yang keempat ada media dan budaya publik sebagai penyampai informasi dan pembentuk opini publik. Yang terakhir adalah lingkungan alam yang menyediakan sumber daya dan harus dijaga keberlanjutannya. Dalam konteks e-administrasi di Indonesia, kolaborasi antar kelima elemen ini merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan inovasi tidak hanya terjadi di atas kertas saja, namun benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas e-administrasi, terdapat berbagai strategi penguatan yang perlu dilakukan. Yang pertama, peningkatan infrastruktur digital merupakan hal yang sangat penting agar layanan dapat diakses oleh seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua, penguatan sumber daya manusia melalui pelatihan, on the job training,
training, dan beasiswa teknologi agar pegawai lebih siap mengelola sistem digital. Yang ketiga yaitu pemerintah perlu mengembangkan aplikasi mobile untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik. Yang keempat, kolaborasi antara pemerintah, bisnis, media, akademisi, dan masyarakat perlu ditingkatkan agar tercipta sinergi inovatif berbasis kebutuhan lokal. Yang terakhir, komitmen pimpinan sektor publik menjadi kunci keberhasilan karena tanpa dukungan dari tingkat atas, perubahan sistem tidak akan berjalan secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu ada rekomendasi. Rekomendasi ini terdiri dari integrasi administrasi di semua level pemerintah, penyediaan wifi publik gratis, pelatihan dan on-the-job training untuk aparatur sipil negara. Yang terakhir ada kolaborasi antar sektor, baik itu publik, swasta, masyarakat, media, maupun akademisi. Sekian dari pemaparan yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.